Musyawarah Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia ke-7 telah sukses digelar pada Sabtu 2 Agustus 2025 di lantai 17 Smart Building Universitas Komputer Indonesia, Kota Bandung. Forum ini menjadi momentum konsolidasi nasional dalam merespons dinamika pendidikan tinggi swasta serta menetapkan Ketua Umum Aptisi Pusat periode 2025-2030. Munas Aptisi ke-7 secara resmi digelar di Universitas Komputer Indonesia dengan mengangkat tema transformasi perguruan tinggi swasta berdampak untuk Indonesia Emas 2045. Tema tersebut mencerminkan semangat kolektif Aptisi dalam mendorong peran aktif perguruan tinggi swasta sebagai agen perubahan dalam pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Acara Munas ini dibuka oleh sambutan dari Ketua Aptisi Provinsi Jawa Barat, Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Suryanto Sugoto MT. Dilanjut dengan sambutan sekaligus laporan oleh Dr. P.O. Abbas Sudarya MSI. Kemudian sambutan Gubernur Jawa Barat diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Andes Haji Herman Suryatman MSI. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum Aptisi, Dr. Insinyur Haji Budi Jatmiko MSI MEI, yang secara resmi membuka musyawarah nasional tersebut. Rangkaian kegiatan Munas turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional, diantaranya yaitu Ketua Komisi 10 DPR RI, Dr. Furtasan Ali Yusuf Eskom MM, disusul dengan sambutan dan arahan dari Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto ST MN, PhD, dan juga dihadiri oleh Ketua LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat, Dr. Lukman STM Hum. Kegiatan dibuka dengan interaksi simbolis bersama robot Unicom sebagai representasi transformasi digital di dunia pendidikan. Dilanjutkan dengan deklarasi Bandung yang dibacakan oleh Ketua Aptisi Jawa Barat dan Banten, didampingi oleh Ketua Dewan Pembina Aptisi. Munas Aptisi ke-7 tahun 2025, di mana Munas ini adalah keputusan tertinggi dari organisasi Aptisi untuk merekomendasikan Ketua Umum yang baru dan juga untuk melaksanakan deklarasi Bandung tersebut. Jadi kehormatan ini tentu kita jaga dengan baik dan kita laksanakan sebaik mungkin, dan alhamdulillah bahwa acara ini bisa berlangsung dengan baik, dan kita berharap teman-teman dari 38 provinsi tersebut puas dan tentu saja bisa kembali ke daerah asal masing-masing dengan lapang dada dan punya harapan baru terhadap kepemimpinan Pak Ketum untuk 5 tahun ke depan. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih para panitia ya, Rektor Unicom, Ketua Aptisi Jawa Barat dan juga Ketua Aptisi Banten, Prof. Edi, Prof. Abbas yang sudah saya mandatkan untuk menjadi Ketua SC dan OC, dan alhamdulillah meriah ya. Tadi Pak Menteri sudah mendengarkan semua presentasi saya dan beliau mengatakan insya Allah akan dipenuhi semua yang ini nanti akan dibicarakan dengan Pak Presiden, dan sebelumnya juga semua permintaan kita sudah terpenuhi, misalnya pembatasan waktu penerimaan perguruan tinggi negeri. Ke depan perguruan tinggi negeri juga harus dibatasi jumlah mahasiswanya, dan perguruan tinggi negeri itu nanti harus fokus kepada riset, kepada S2, S3, dan perguruan tinggi swasta nanti difokuskan kepada D3 dan S1 untuk mengembangkan angka partisipasi kasar Indonesia yang Pak Presiden menginginkan di angka 40-an, ya sekarang masih 32% dari APK yang ada. Terkait dengan bagaimana upaya kita untuk bisa memperbaiki gitu ya, meningkatkan dan memperkuat ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, bagi kami ini merupakan sebuah masukan strategis sehingga nantinya bisa menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan kita di kementerian. Berbagai masukan tadi intinya adalah bagaimana meningkatkan layanan yang diberikan oleh kementerian kami, sehingga berbagai program-program yang ada di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta, itu dapat difasilitasi dengan baik oleh kementerian. Kami sangat mengapresiasi berbagai masukan tersebut.
Kemudian yang berikutnya juga adalah kami mendorong atau mengajak bersama-sama dengan perguruan tinggi swasta, marilah kita terus meningkatkan kualitas pengajaran, penyelenggaraan pendidikan, dan juga tentunya adalah kualitas dari lulusan ya, soft skill, sehingga seluruh lulusan yang dihasilkan dari proses pendidikan di perguruan tinggi itu bisa memenuhi nantinya harapan dari pemerintah kita, dari Bapak Presiden, bahwa ekonomi kita harus melaju dengan kencang. Berbagai program-program pemerintah harus dikelola oleh SDM yang berkualitas, yang tentunya itu dihasilkan dari proses pendidikan yang ada di perguruan tinggi swasta salah satunya. Sehingga kami sekali lagi tadi juga mengapresiasi peran Aptisi serta peran seluruh pimpinan perguruan tinggi swasta yang secara terus-menerus melakukan proses pendidikan, melakukan proses continuous improvement ya, melakukan tindakan terus untuk meningkatkan kualitas. Dengan terlaksananya Budas Aptisi K7 ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang kuat antar perguruan tinggi swasta di Indonesia, serta penguatan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan. Forum ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi pendidikan tinggi swasta sebagai pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kompetitif.